Berjumpa lagi dengan Om Pen. Salam seger waras untuk saudaraku semuanya yang berada dimanapun. Merdeka. Nih. Rakyat Indonesia sebenarnya makin merasa malu dengan Pilpres kali ini. Merasa kalau kualitas pemilu dan Pilpres makin buruk, makin menunjukkan penurunan berdemokrasi. Bukankah mestinya makin hari kita itu makin tambah baik? Tapi mengapa kontestasi tahun depan bikin ngilu hati dan perasaan kita semua? Tidak lain dan tidak bukan penyebabnya ya pasangan Capres Koalisi Indonesia Maju yang diusung berbagai partai itu loh. Ada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran. Dengan parpol pengusung ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN dan lainnya. Mengapa lagi-lagi menjagokan Prabowo kembali? Ikut kontestasi Pilpres memang hak semua warga negara. Hanya saja ya timbul banyak pertanyaan pada pasangan ini. Bahkan sebelum dideklarasikan pasangan itu, orang tidak terkejut, hanya heran. Apa mau yang mau dicari itu apa untuk Pak Prabowo? Duit juga sudah banyak, jabatan juga sudah jadi menteri loh. Imbas pertengkaran Pilpres 2014 dan 2019 relatif sudah tidak terdengar lagi. Usia juga sudah sepuh. Mengapa masih berniat jadi presiden? Dia baru saja merayakan ultahnya yang ke-72 tahun. Dan video tersebar justru membuat miris. Dengan usia segitu malah merayakan milad dengan joget-joget. Lenggak-lenggok ke sana kemari, jingkrak-jingkrak. Apakah itu sebuah kepantasan? Coba cek tetangga. Orang tua atau orang di usia sepadan dengan Pak Prabowo. Lalu bayangkan melakukan joget-joget begitu. Prihatin dan malu pastinya itu. Jabatan presiden yang dikejar Menhan ini bukan jabatan biasa. Ini jabatan yang penuh komitmen dan konsekuensi. Tanggung jawabnya tidak main-main. Lagian di Indonesia, Pak Prabowo adalah satu-satunya orang yang sudah ikut Pilpres 3 kali. Tahun depan Pilpres yang keempat nih. Hampir tidak akan ada lagi orang Indonesia yang ambisi berkuasa sekuat dirinya. Ada orang-orang terdekatnya, termasuk mantan istri dan Mas Didit, putra sematawayangnya. Tidak pernah memberi nasihat. Kalau tetap mau nyapres lagi nih, justru berdampak tidak baik buat dia. Pemilih sudah bosan. Dan pemilih pemula pasti pesimis. Bagaimana aspirasi mereka didengar? Jika presiden terpilih, usianya lebih tua daripada mereka. Memang sih, untuk ukuran orang seusia Pak Prabowo, beliau ini loh termasuk yang masih kuat dan tangguh, sehat gitu. Hanya jabatan yang mau diincar itu jabatan kepala negara. Sebuah jabatan yang tidak main-main. Seorang presiden bukan sekedar sehat jasmani dan rohani, melainkan punya ketahanan tubuh yang lumayan prima. Di sisi lain, hampir kita jarang mengetahui apa sih pemikiran-pemikiran cerdasnya, inovasi yang bisa dihasilkan, terobosan-terobosan unik yang memberi dampak baik, utamanya bagi para prajurit atau di sektor pertahanan. Ada yang pernah mendengar prestasi Pak Prabowo? Pernah lihat dirinya diskusi di atas 30 menit tanpa teks sama sekali? Jangan dibandingkan dua capres dan cawapres lainnya, beda jauh kelasnya. Lagian, masyarakat Indonesia belum lupa loh, tahun 2014 dan 2019, berbagai kelompok intoleran bergaul lumayan dekat. Kita tidak pernah mendengar ada ketegasan sikap Pak Prabowo pada kelompok-kelompok intoleran ini. Pun dalam Pilkada 2017, beberapa kali Pak Prabowo hadir dan berada di panggung 212. Kelompok yang suka mengusung agama dalam setiap aktivitasnya itu. Sekarang coba kita cek. Cawapresnya adalah wali kota Solo yang baru menjabat kurang dari 3 tahun. Putra sulungnya Pak Jokowi, Presiden Indonesia. Apa yang diharapkan darinya? Benarkah yang ditorehkan di Solo memang murni prestasinya?
Benarkah keberhasilan kepemimpinannya dari cerdasnya wali kota, Mas Wali? Lalu Pak Prabowo mengajaknya jadi pendamping. Lebih pada faktor-faktor inovasi yang dihasilkan sekarang seorang Mas Gibran Rakabuming? Sepertinya sih tidak. Ajakan itu hanya untuk memenuhi ambisi Prabowo bisa memenangkan kontestasi yang pernah diikuti dari tahun 2009 atau 2014 atau 14 tahun yang lalu. Nah, Pak, memang ada hal-hal yang positif nih yang berhasil Gibran lakukan. Dukungan kementerian juga besar, tapi pertanyaan kritisnya, jika Mas Gibran bukan putra seorang kepala negara, apakah Pak Prabowo bakal menggandengnya jadi cawapres? Hampir pasti bisa dijawab tidak mungkin. Gandengan itu demi kepentingan politik sesaat, kebutuhan supaya mendapat suara mayoritas pemilih. Tidakkah kita perhatikan? Di berbagai kesempatan bila Mas Wali di panggung untuk bicara, pembelajaran apa yang bisa kita petik? Tidak ada. Soalnya apa? Memang public speakingnya Gibran datar-datar saja loh. Lebih banyak mengungkapkan hal-hal teknis. Mas Gibran ini cenderung pasif, lebih suka diam, atau jika diperbolehkan tidak harus pidato di sebuah acara. Lihat saja nih, isu jadi cawapres Pak Prabowo muncul. Apa idealisme atau nilai-nilai bagaimana yang bakal diperjuangkan untuk memimpin Indonesia? Boro-boro bicara hal yang strategis. Dikonfirmasi tentang pengunduran diri dari PDIP saja, tidak jelas kok jawabannya. Mau jadi apa bangsa di masa mendatang seandainya mereka terpilih? Ingat loh, Mas Wali lebih banyak pengalaman di sektor bisnis. Pengalaman di pemerintahan baru 2 tahun lebih. Belum genep 3 tahun. Levelnya juga di sebuah kota, bukan provinsi. Pak Ahok, mantan gubernur DKI, menyatakan ini. Rakyat harus cerdas memilih pemimpin nasional, tidak boleh coba-coba. Harus tahu siapa kandidat yang punya visi jelas mau dibawa kemana bangsa ini. Indonesia ini negaranya yang sangat besar dengan potensi yang luar biasa. Bila presiden dan wakil presiden terpilih levelnya bukan petarung, apalagi mereka pasangan generasi tua dan generasi newbie, bakal kayak apa nanti? Jangankan berhadapan dengan Eropa, mereka berhadapan dengan akademisi saja, mungkin pusing 7 keliling nih. Pernahkah kita tahu baik-baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran bicara agak panjang soal gagasan atau ide dan visi Indonesia? Atau bila teman-teman masih ragu nih, lihat kembali rekam jejak Pilpres 2014 dan 2019. Betapa argumentasi yang disodorkan Pak Prabowo ini loh, bikin ngilu loh. Pilpres tahun depan, seperti disampaikan Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan, pertaruhan Indonesia, dan kita harus memilih pemimpin yang punya kemampuan, bukan pemimpin kaleng-kaleng. Pemimpin yang belum teruji, pemimpin yang tidak punya visi yang jelas. Pondasi yang diletakkan presiden sudah besar. Sayangnya nih, Pak Jokowi malah merestui anaknya untuk maju di Pilpres. Mungkin Pak Jokowi lupa atau barangkali lelah sehingga sudah tidak terlalu tidak mau tahu gitu ya. Mana ambisi politik, mana jalan kebenaran. Ingat, rakyatmu Pak Jokowi, jangan cuma ingat anak istri saja. Demikian opini Umben kali ini. Salam seger waras. Sampai berjumpa lagi. Salam.